Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam dan biasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang ulun muliakan, pada 2 pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan definisi tauhid dan macam-macamnya. Di mana kita sudah sampaikan bahwasanya tauhid itu oleh para ulama dibagi menjadi 3 berdasarkan istiqra, berdasarkan penelitian, kemudian disimpulkan ya dari Al-Quran, begitu pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tauhid itu tidak keluar dari 3. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Itu kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rezeki, satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, yang menyembuhkan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-asma' was sifat. Itu kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal ibadah yang kita lakukan sebagai seorang hamba. Maka kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyembelih, misalnya kita menyembelih berkurban hanya untuk Allah. Tatkala kita bertawakal hanya kepada Allah. Tatkala kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ruku sujud
sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun ibadah, ya, bentuk apapun ibadah itu hendaknya kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, bukan kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Itu kita mensifati Allah, kita menamai Allah dengan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quranul Karim ataupun yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana semua sifat-sifat Allah, semua nama-nama Allah itu adalah mulia, adalah agung, adalah sangat tinggi. Dan kita mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita samakan dengan makhluknya, tanpa kita serupakan dengan makhluknya, tanpa kita pertanyakan bagaimana sifat Allah ini, bagaimana Allah begini, bagaimana. Enggak perlu. Cukup imani apa adanya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita. Imani apa adanya dan tidak perlu bertanya bagaimananya. Cukup imani dan jangan pernah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya dari makhluk, tidak ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu sudah bahas pada pekan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada fawaid muhimmah, beberapa faedah-faedah yang penting yang disebutkan oleh Syekh di sini kaitan dengan 3 macam tauhid yang tadi kita sebutkan. Al-ula, faedah yang pertama kata beliau, aqsamut tauhid tsalatsati mutalazimatun. Jadi ketiga macam tauhid itu saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Kullu naw'in minha la yanfakku 'anil akhar. Setiap dari jenis tauhid yang 3 itu tidak bisa dipisahkan dari yang lainnya. Faman ata bi naw'in minha wa lam ya'ti bil akhar lam yakun muwahhidan. Maka kalau kemudian ada seseorang yang dia hanya mentauhidkan Allah dengan salah satu jenis tauhid yang 3 itu, sedangkan dia tidak mentauhidkan Allah dengan jenis yang lainnya, maka orang itu belum dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Ya. Jadi harus komplit 3-3-nya kita iman. Harus semuanya ketiga-tiganya kita yakini, kita amalkan, baik itu yang tauhid uluhiyah ataupun rububiyah ataupun al-asma was sifat. Harus 3-3-nya ini kita iman, kita yakini, kita amalkan. Enggak boleh dipisah-pisah. Ya, tidak boleh seorang mengatakan, saya tauhidnya rububiyah sajalah, uluhiyah enggak bisa. Ya, saya uluhiyah saja, asma wa sifat enggak bisa. Harus ketiga-tiganya. Kemudian yang kedua kata beliau, an ta'lama annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah. Hendaknya Anda mengetahui, kata beliau, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang mengikrarkan tauhid rububiyah.
Fahum ya'tarifun bi anna Allah wal khaliq. Di mana orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan. Mereka mengimani bahwasanya Allah yang memberi rizki, al-muhyi, al-mumit, an-nafi, ad-dar. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengimani Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi manfaat, Allah yang menolak mudarat, alladzi yudabbir jami'al umur, Allah yang mengatur alam semesta ini. Itu semua diimani oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy itu. Ya. Namun apa? Wa ma adkhalahum dzalika fil Islam. Tapi hal itu tidak memasukkan mereka, tidak bisa memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW sampai memerangi mereka, menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid yang lainnya, itu tauhid uluhiyah. Dari mana kita tahu orang-orang kafir Quraisy itu mereka beriman dengan tauhid rububiyah? Mereka mengimani Allah yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan dari Al-Quran. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan hal ini. Contoh, dalam surah Yunus ayat 31, Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar." Katakan kepada orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Ya, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, atau yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amr, siapakah yang mengatur alam semesta? Fasayaquluna Allah. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu akan mengatakan Allah. Tapi masalahnya di mana? Ya. Masalahnya adalah mereka itu tidak mentauhidkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Itu mereka beribadah kepada selain Allah. Bahkan mereka membuat tuhan-tuhan selain Allah. Ya, makanya kita tahu di sekeliling Ka'bah itu mereka taruh 360 patung berhala. Itu yang mereka sembah selain Allah. Ya. Nah, maka Nabi SAW datang untuk mengajak orang-orang kafir Quraisy itu agar kemudian mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal ibadah. Agar mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah yang kandungannya adalah mengisahkan Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah ini, jadi hanya sekedar meyakini tauhid rububiyah itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Harus disertai dengan tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma was sifat. Nah kemudian yang ketiga kata beliau, tauhidul uluhiyah huwa mawdu'u da'watir rusul. Tauhid uluhiyah itu tauhid dalam bentuk mengesahkan Allah dalam seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Itulah dia inti dakwahnya para rasul. Li'annahu al-asas alladhi tubna alaihi al-a'mal. Karena tauhid uluhiyah ini adalah fondasi yang dibangun di atasnya amal ibadah. Wa biduni tahaqquqihi la tasihhu jami'ul a'mal. Karena seseorang yang belum mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, seseorang yang dalam amal ibadahnya masih diperuntukkan kepada selain Allah,
ya, itu akan menjadikan amal ibadahnya tidak sah. Ya, amal ibadahnya tidak sah. Makanya orang ya yang kafir, sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan, itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Ya, semuanya sia-sia. Apalagi memasukkan mereka ke dalam surga. Nggak mungkin, karena asas pondasi ya kebaikan itu diterima oleh Allah apabila didasari dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW, ya, mengikrarkan Islam sebagai agamanya. Makanya ada seorang mengatakan, dan berani sekali ya, Sidin itu mengatakan, ya, kata dia, Allah itu kayak nggak adil. Thomas Alva Edison yang menemukan lampu ya itu betapa banyak kebaikan yang dia yang dia miliki. Sekarang semua masjid-masjid pakai lampu, semua ini pakai. Ya, kata dia itu Thomas Alva Edison bisa masuk surga karena kebaikan ini, kata dia. Ya, seorang tokoh, ya, seorang tokoh. Apakah seperti itu? Enggak. Bahkan lebih dari itu pun kebaikan. Ya, kalau seandainya dia memilikinya, kalau tidak didasari dengan iman, itu tidak akan bisa memasukkan dia ke dalam surga. Karena diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saja itu enggak diterima. Mungkin di dunia ya ada manfaatnya bagi dia, tapi di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada nilainya. Ya. Kenapa? Ya karena ini tidak ada dasar tauhidnya ini. Ya. Makanya inti dakwahnya para rasul adalah mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dalam seluruh amal ibadah yang mereka lakukan. Bil khusus Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa biduni tahaqquqi la tasihhu jami'ul a'mal. Tanpa seorang merealisasikan tauhid uluhiyah ini, itu memurnikan ibadahnya kepada Allah, itu akan menjadikan amal-amal kebaikannya tidak akan diterima. Fa innahu idza lam yatahaqqaq asala diddu wa huwa syirku. Karena seseorang ketika dia tidak mengisahkan Allah dalam uluhiyahnya, di sanalah si hamba itu ya telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Wal khusumatu bainar rusul wa umamihim kana mahruha hadza tauhid. Dan pertikaian, persengketaan antara para nabi dengan umat-umatnya itu adalah letaknya pada tauhid uluhiyah ini. Nabi kita SAW contohnya, ya, letak persengketaan beliau dengan orang-orang kafir Quraisy sehingga terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu adalah karena tauhid uluhiyah ini. Karena orang-orang kafir Quraisy itu enggan diajak untuk mengesahkan Allah dalam setiap amal ibadah yang mereka lakukan. Enggan untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kalau meyakini Allah memberi rizki, Allah mengatur alam semesta, mereka sudah yakini. Al-Quran menegaskan demikian. Cuman mereka itu ya masih menyekutukan Allah, masih menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, masih menjadikan tandingan bagi Allah, ya, menyembah patung-patung selain Allah. Nah, jadi tauhid uluhiyah ini adalah poros atau letak persengketaan, pertikaian antara para rasul dengan umatnya. Ya. Nah, ini 3
faedah yang disebutkan oleh Syekh kaitan dengan ketiga pembagian tauhid yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ahammiyatut tauhidi wa fadlu. Keutamaan tauhid, ya pentingnya tauhid dan keutamaannya. Nah, di sini Syekh akan menyebutkan poin-poin yang menunjukkan kepada kita, ya para jamaah yang dimuliakan, bahwasanya tauhid itu sesuatu yang sangat penting bagi diri seorang muslim dan muslim. Ya. Tauhid itu adalah inti dakwahnya para rasul. Ya. Nah, apa saja hal-hal yang menunjukkan penting dan keutamaan tauhid ini? Yang pertama, kata beliau, at-tauhidu a'zamu arkanil Islam. Jadi, tauhid itu adalah rukun Islam yang paling agung. Wa akbaru da'aimihil 'idham. Dan tauhid itu adalah tiang agama ini yang paling agung. Wala yumkinu lil mar'i an yadkhula fil Islam illa idza syahida bit tauhid wa aqarra bil ubudiyyati lillah wa nafaha amma siwa. Maka seseorang itu tidak dikatakan sebagai seorang muslim kecuali kalau dia sudah mempersaksikan tauhid, kecuali kalau dia sudah mengikrarkan tauhid. Itu mengikrarkan syahadat. Karena la ilaha illallah itu sendiri adalah tauhid, tauhid uluhiyah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, orang tidak akan dikatakan muslim kecuali kalau dia sudah mengikrarkan kalimat tauhid itu. Ya, hatta dia itu sudah banyak berbuat baik, sudah banyak menolong kaum muslimin misalnya, tapi ianya belum mengikrarkan kalimat tauhid, tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Contohnya siapa? Paman Nabi SAW, Abu Thalib. Abu Thalib itu jasanya luar biasa kepada Nabi SAW. Ya. Jasanya luar biasa. Nabi SAW ketika kakek beliau wafat, Abdul Muttalib, Abu Thalib yang mengasuh Nabi kita SAW. Dan Abu Thalib sangat menyayangi Rasulullah SAW. Ya. Sampai beliau dewasa diasuh oleh Abu Thalib. Padahal kan hadisnya mengatakan apa? Kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Aku dengan orang yang mengurus anak yatim. Nabi kita anak yatim apa enggak? SAW. Yatim piatu. Bapak beliau wafat ketika beliau 6 bulan dalam kandungan. Ketika umur 6 tahun, ibunda Nabi kita SAW wafat. Nah, kata Nabi SAW, aku dengan orang yang mengurus anak yatim di akhirat kayak gini, dekat surganya, antara jari tengah dengan telunjuk. Abu Thalib mengasuh anak yatim yang paling mulia di muka bumi ini, Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW berdakwah, Abu Thalib selalu pasang badan membela Nabi SAW. Ya. Namun apa? Abu Thalib ini enggan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi SAW sudah berusaha mendakwahinya. Bahkan ketika beliau sudah mendekati ajalnya, Nabi SAW datang mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, sekarang ini tolong katakan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan membela engkau di hadapan Allah nanti.
Nabi di samping Abu Thalib ada Abu Jahal, Abu Sufyan yang masih kafir. Apa katanya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Abu Thalib, apakah kau sudah benci sama agama bapak kita, agama moyang kita? Abu Thalib bingung-bingung, mati dalam keadaan belum bersyahadat. Maka Abu Thalib kekal dalam neraka, paman Nabi SAW, karena belum bersyahadat. Padahal jasa beliau luar biasa. Ya, lebih besar jasanya daripada yang disebutkan oleh tokoh tadi itu, Thomas Alva Edison. Tapi dia dengan bangga mengatakan Thomas itu bisa masuk surga karena menemukan lampu. Paman Nabi saja SAW jasanya luar biasa. Membela dakwah Nabi SAW, mengasuh Nabi SAW, anak yatim yang paling mulia. Tapi itu semua tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia belum bersyahadat. Kalau seandainya beliau bersyahadat saja, maka seluruh kebaikan yang sebelumnya pernah beliau lakukan ketika masih kafir itu akan bermanfaat bagi dia kalau mengucapkan syahadat. Tapi gara-gara dia enggan bersyahadat sampai wafat, maka Abu Thalib kekal dalam neraka. Dan ini yang menyampaikannya adalah Rasulullah SAW sendiri. Bahkan Rasulullah SAW dilarang untuk minta ampun kepada paman beliau. Ya, awalnya Nabi SAW ingin mintakan ampun. Kata Nabi SAW, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Wahai pamanku, aku akan mintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Tapi turun firman Allah, ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kana dhi qurba min qabli an yatabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi, begitu pula bagi orang-orang yang beriman, untuk memintakan ampun kepada orang yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir walaupun itu kerabat dekatnya. Nah ini, ya, ini terjemah menunjukkan kepada kita apa? Bahwasanya tauhid ini mengikrarkan ya kalimat syahadat la ilaha illallah itu adalah rukun Islam yang paling agung. Baru di bawahnya sholat. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang menunjukkan kepada kita tentang agungnya dan pentingnya tauhid ini bagi seorang muslim, bahwasanya at-tauhid ahammul muhimmat wa awwalul wajibat. Jadi tauhid itu adalah sesuatu yang paling penting dari yang penting-penting. Tugas yang paling utama untuk dilaksanakan. Wa awwalul wajibat, dan kewajiban yang paling awal, yang paling wajib untuk ditunaikan oleh seorang hamba. Fahuwa muqaddamun ala kulli a'mal. Maka tauhid ini harus didahulukan atas seluruh amal ibadah. Wasabiqun kullal muhimmat limanzilatil kubra. Dan tauhid ini harus didahulukan dari semua kepentingan-kepentingan yang lainnya karena kedudukannya yang agung. Ya, wali ahammiyatil uzma. Ya, dan dikarenakan tingginya, karena pentingnya tauhid ini. Wa huwa awwalu ma yud'a ilaihi. Dan hendaknya tauhid ini adalah pertama kali yang diajak kepadanya manusia. Ya, jadi kalau hendak berdakwah, hendaknya diawali dengan mengajak manusia kepada tauhid begitu. Karena ini yang paling penting. Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz lamma ba'athahu ila al-Yaman. Berkata Rasulullah SAW kepada Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman.
Apa pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz sebelum berangkat ke Yaman untuk berdakwah? Kata Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau ini akan mendatangi satu kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau ajak manusia kepadanya nanti di Yaman itu adalah agar mereka mempersaksikan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu mempersaksikan tauhid ini. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita betapa agungnya tauhid ini, betapa pentingnya tauhid ini pada diri seorang hamba. Di mana tauhid ini harus yang terdepan. Tauhid ini harus yang paling tinggi, harus dijadikan yang paling utama sebelum yang lainnya. Yang lainnya ngikut setelah tauhid. Ya. Kadang-kadang sebagian orang ketika berdakwah mulai dari ekonomi, politik, tauhid ditinggalkan. Harusnya pertama tauhid begitu. Nah, ini pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz ibn Jabal. Kemudian yang ketiga dari hal-hal yang menunjukkan kepada kita tentang agungnya, pentingnya ya tauhid serta keutamaannya, bahwasanya al-ibadatu la tuqbalu illa bit-tauhid. Nah, tadi ini sudah kita singgung. Itu apa? Bahwasanya ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tauhid. Kecuali ketika didasari dengan tauhid. Fa huwa syartu sihhatiha. Bahwasanya tauhid itu adalah syarat sah diterimanya amal ibadah. Wa asasu qabuliha. Tauhid adalah asas, dasar, pondasi diterimanya satu ibadah. Wal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka satu ibadah itu tidak dikatakan sebagai ibadah. Ya, satu kebaikan itu tidak dikatakan sebagai ibadah, apalagi berpahala, kecuali kalau disertai dengan tauhid. Kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat itu tidak dikatakan seorang itu salat kecuali kalau dia diawali dengan bersuci, dengan berwudu. Orang kalau dia salat tanpa wudu, ada enggak manfaat salat? Enggak ada. Atau dia salat ratusan rakaat, tapi ianya kada berwudu, ini nggak ada manfaatnya sholatnya. Nah, begitu pula gambaran dengan tauhid. Ya, tauhid dengan amal ibadah yang kita lakukan. Ya, seorang banyak melakukan kebaikan. Ya, banyak nolong orang, banyak ya akhlaknya luar biasa, sikapnya bagus kepada orang. Banyak melakukan ibadah ini, ibadah itu. Tapi ianya menyekutukan Allah, masih beribadah kepada selain Allah, maka itu akan menjadikan amal ibadahnya itu tidak ada nilainya. Sebagaimana sholat tadi itu tidak ada nilainya tanpa taharah. Begitu pula amal ibadah itu tidak ada nilainya tanpa tauhid. Kenapa? Karena syirik itu akan menghapuskan amal soleh yang kita lakukan. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan terhapus seluruh amal soleh yang mereka lakukan. Ya, ini luar biasa bahayanya syirik, lawan dari tauhid. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik,
la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan terhapus seluruh amalan, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan termasuk orang-orang yang merugi. Amin. Ya, bahayanya kalau seorang itu tidak bertauhid. Semua kebaikan-kebaikannya akan sia-sia. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salat tidak akan ada nilainya di sisi Allah kalau tidak diawali dengan taharah, bersuci, berwudu tadi. Kemudian yang keempat, dari hal yang menunjukkan penting dan agungnya tauhid ini, bahwasanya at-tauhidu sababun lil amni wal ihtida fid dunya wal akhirah. Jadi tauhid itu adalah sebab seseorang bisa meraih keamanan, sebab seseorang bisa meraih petunjuk di dunia, begitu pula nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Yang artinya apa? Dan orang-orang yang beriman, lantas dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Zalim di sini maksudnya apa? Syirik. Sebagaimana yang Nabi SAW menjelaskan. Jadi ketika ayat ini turun, berat sekali di hati para sahabat. Nah, berarti mereka menolak ayat ini, cuman terasa berat. Karena para sahabat belum memahami zalim yang dimaksud di sini apa. Kan artinya, dan orang-orang yang beriman lantas tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti kalau kita masih berbuat zalim, kita belum bisa aman, belum mendapatkan keamanan, belum mendapatkan petunjuk. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsahu. Siapa dari kita yang tidak pernah berbuat zalim ya Rasulullah? Minimal menzalimi diri sendiri, tidak memberikan hak kepada diri kita. Ya. Bahkan maksiat itu sendiri adalah bentuk kezaliman. Maka apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnun. Ya, zalim yang di sini bukan seperti yang kalian anggap itu, bukan. Ya, zalim yang dimaksud oleh ayat ini kata Nabi SAW adalah asyirku, kesyirikan. Tidakkah kalian pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang nasihat Luqman kepada anaknya? Apa nasihat Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman kepada anaknya, ya, wahai anandaku, jangan engkau berbuat syirik. Karena syirik itu adalah kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar. Nah, jadi zalim yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, berarti dia bertauhid, sempurna tauhidnya. Apa yang akan dia dapatkan? Apa yang Allah janjikan bagi dia? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi ya, yang keempat dari hal yang menunjukkan kepada kita tentang penting dan agungnya tauhid ini, bahwasanya tauhid itu sebab seseorang meraih keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah Al-An'am ayat 82 ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Katsir,
ay haula alladzina akhlasul ibadata lillahi wahdahu la syarikalah, yaitu mereka yang mengikhlaskan, yang memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Humul aminuna yaumal qiyamah, mereka lah orang-orang yang aman di hari kiamat. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi di dunia dapat petunjuk orang-orang bertauhid itu. Ya, petunjuk untuk selalu berada di atas hidayah. Ya, di atas jalan yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Di akhirat dapat keamanan. Keamanan dari apa? Keamanan dari azab Allah. Aman dari azab Allah. Syaratnya tauhid. Tauhid. Ya. Orang kalau sudah mati dalam keadaan bertauhid, pasti dia masuk surga. Pasti. Allah yang menjamin, Nabi SAW yang menyampaikan. Tapi kalau ada orang sebaik apapun dia, ya sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan, tapi ianya mati dalam keadaan menyekutukan Allah, ya maka diharamkan bagi dia surga. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan bagi dia syurga. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan bertauhid pasti masuk syurga. Ya. Dan ini poin yang kelima yang saya sebutkan di sini. Kata beliau, at-tauhidu sababu dukhulil jannah wan najatu minan nar. Bahwasanya tauhid itu adalah sebab seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Ya. Jadi minimal orang itu mati dalam keadaan bertauhid pasti masuk surga. Apakah langsung masuk surga atau mampir di neraka tergantung. Ya, tergantung. Kalau ianya tidak pernah berbuat kesyirikan, mati dalam keadaan bertauhid, dan ketika amal ibadahnya ditimbang kebaikan dan keburukannya, kebaikannya lebih berat, maka dia akan langsung masuk surga. Tapi kalau ianya orang yang bertauhid, namun ternyata amal keburukannya ya lebih berat daripada kebaikannya, artinya dia bertauhid, mati dalam bertauhid, tapi dia banyak maksiat. Nah, orang seperti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah langsung ampuni dia sehingga langsung masuk surga. Atau kemungkinan yang kedua, dia dibersihkan dulu dari dosa-dosanya itu dengan cara cemplungin dulu di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Tapi pada akhirnya dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pasti masuk surga kalau mati dalam keadaan bertauhid. Beda kalau orang yang mati dalam keadaan tidak bertauhid, tidak ada harapan. Nah ini menunjukkan kepada kita ya, para jamaah yang Allah muliakan, betapa pentingnya tauhid ini pada diri seorang muslim. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, hadis muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, wa anna Isa
Abdullah wa Rasul, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Dan kalimatnya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga atas ya amalan-amalan yang dia lakukan tersebut. Itu atas tauhidnya itu dia akan bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai. Enggak ada bunyi tadi. Sudah. Oh. Ya, kita cukupkan. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ya? Oh baru 6 menit.